Pemirsa, hasil pengembangan kasus tertangkapnya F oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat, tim kepolisian berhasil mendapati ladang ganja seluas 12 hektar di wilayah Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Dalam pengungkapan kasus ini, ada 2 orang tersangka yang diamankan oleh pihak kepolisian, yaitu F pemilik ladang ganja dan I petani ladang. Itu Imron tuh. Hasil pengembangan kasus tertangkapnya F dengan barang bukti 115 kg ganja dalam drum, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil menangkap I, seorang petani sekaligus pengangkut ganja dari ladang kepada F. I ditangkap di Mandailing, Natal, Sumatera Utara meski sempat berusaha kabur namun berhasil menangkapnya. Dari penangkapan I ini, petugas mendapatkan informasi lokasi ladang ganja dan langsung bergerak menuju lokasi. Setelah menempuh perjalanan selama 4 jam, akhirnya petugas yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Ronaldo Maradona berhasil menemukan ladang ganja 12 hektar milik F di Desa Banjar Lancat, Kecamatan Panyabungan Timur, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Petugas langsung melakukan pemusnahan ladang ganja dan mendapati 2 karung ganja kering yang siap dikemas untuk dijual. Pengungkapan ladang ganja ini merupakan buah hasil dari penggagalan penyelundupan 115 kg ganja melalui media drum dari wilayah Depok ke Jakarta Barat. Iya, masih tanggung ini loh. Nggak bisa, rusak nanti. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menemukan belasan hektar ladang ganja di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini, sudah bergabung bersama Ainyu Siang AKBP Ronaldo Siregar, Kasat Narkoba Polres Jakarta Barat. Selamat siang, Pak Ronaldo. Selamat siang, Mbak Safa. Selamat siang, Mbak Deta. Selamat siang, pemirsa iNews. Baik, Pak Ronaldo, sejak tahun berapa ladang ganja ini sudah mulai beroperasi? Ya, kalau dari hasil pemeriksaan kami, sudah 2 tahun belakangan yang bersangkutan, tersangka F ini mengusahakan ladang ganja di daerah Madinah. Namun kalau dari hasil pengungkapan yang kami lakukan, ini sebenarnya kami sudah melakukan langkah-langkah penyelidikan sejak pertengahan tahun 2020. Baik, sudah 2 tahun ladang ganja ini beroperasi, kemudian ganja yang berasal dari ladang tersebut sudah diedarkan ke wilayah mana saja, Pak? Jadi ganja yang berasal dari ladang tersebut selama ini diedarkan untuk wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali. Lewat apa saja mereka memasarkan ganja tersebut? Nah, jadi yang selama ini sudah kami ungkap, itu mereka mengirimkan dalam modusnya disamarkan dalam beberapa item barang yang lain ya. Pada pertengahan tahun lalu kami mengungkap mereka memang langsung hanya dipak di dalam karung-karung yang sudah di packing begitu. Kemudian kami juga mendapati mereka mengirim dibungkus seperti dodol, jadi diselipkan di dalam dodol. Kami juga kemudian mengungkap beberapa waktu lalu diselipkan dalam buah kedondong. Kemudian yang terakhir ini pada 16 Februari yang lalu kami mengungkap dari jaringan itu mereka mengirimnya dalam kemasan drum oli atau drum minyak ya. Baik, ada 2 orang yang sudah berhasil ditangkap. Apakah ada dugaan keterlibatan pihak-pihak lainnya yang kini masih dalam perburuan polisi? Ya, jadi memang 2 orang ini yang kami tangkap ini sudah nyampe di jaringan di atasnya. Artinya dari pemasok atau dari yang produsennya, dari yang memproduksi ganja karena mereka adalah yang memiliki kebun. Kemudian yang mengelola kebun, itu sudah ini paling atasnya jaringannya. Kami masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman untuk mengembangkan ke arah pemesannya. Jadi ke arah hilirnya, ke arah barang ini kemana seharusnya rencananya mereka pasarkan sampai di level terbawahnya. Baik. Itu yang masih kami kerjakan sekarang. Terkait dengan pemusnahan ladangnya sendiri, apakah sempat ditemukan kendala pada saat pemusnahannya? Kalau pada saat pemusnahannya sebetulnya tidak banyak kendala. Memang
kendalanya yang kami hadapi adalah untuk menuju ladang ganja tersebut. Karena memang medannya menurut kami cukup sulit ya. Konturnya sangat ekstrim, kemudian tidak bisa ditempuh dengan kendaraan, jadi kami harus berjalan kaki kurang lebih 4 jam di medan yang cukup ekstrim. Dan memang itu disembunyikan, mereka berladang di tempat yang tersembunyi di antara bukit-bukit pegunungan ya. Jadi sebetulnya tidak ada kendala pada saat pemusnahannya, kendalanya menuju ke ladang ganja tersebut. Baik, terima kasih Pak AKBP Ronaldo Siregar telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, harga daging sapi tak kunjung turun. Sebagian pedagang daging sapi di Pasar Selipi, Jakarta Barat terpaksa gulung tikar. Para pedagang berharap pemerintah segera melakukan upaya guna menstabilkan harga daging sapi, khususnya jelang Ramadan. Ya baik pemirsa, akibat kurangnya pasokan, hal ini membuat berdampak pada naiknya sejumlah harga bahan pangan. Salah satunya harga daging sapi. Pada akhir Januari 2021, berdasarkan wawancara kami dengan sejumlah pedagang di Pasar Selipi, Jakarta Barat, pihaknya mengatakan terjadi kenaikan harga daging sapi yang cukup signifikan, yang jika biasanya harga daging sapi ini maksimal hanya dihargai Rp120.000 per kilogramnya, akan tetapi hingga saat ini harga sapi per kilogramnya mencapai sebesar Rp130.000 per kilogramnya. Dan untuk itu hal ini berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat, khususnya para konsumen daging sapi yang cenderung memilih untuk memangkas konsumsi daging sapi sebesar 50%, yang mana hal ini tentu sangat berdampak bagi menurunnya omset pedagang yang merosot tajam hingga 50%. Dan berdasarkan wawancara kami dengan sejumlah pedagang, para pedagang sendiri menuturkan bahwa beberapa pedagang ini memilih untuk gulung tikar dan sejumlah pedagang lainnya ini memilih untuk bertahan dengan mengurangi stok dagangan mereka agar tetap bisa berdagang meskipun harga daging sapi masih cukup tinggi. Dan pedagang sendiri berharap kepada pemerintah untuk bisa segera turun tangan guna menstabilkan kembali harga daging sapi, khususnya jelang Ramadan yang tidak lama lagi. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Syahrul Ramadhani, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Limbah medis COVID-19 diolah menjadi biji plastik atau bahan baku pembuatan plastik. Bagaimana prosesnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.